Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah judul ke-7 ya. Untuk judul ke-7 ini, sesuai dengan materi yang saya sampaikan, itu modifikasi organ tumbuhan. Jadi organ tumbuhan itu apa saja bisa diulangi. Kalau sampai judul ke-7 organ tumbuhan nggak tahu ya udah. Tunggu aja nilai di portal nanti ya. Nggak usah dipanjang debat lagi, udah capek dari tadi. Capek marah-marahin orang, tapi yang dimarahin juga nggak pengertian. Berharap dimarahin bisa makin pinter. Ini ya tampang makin menantang. Puas-puasin aja ngelawan dosen ya, mumpung masih online. Ada saatnya saya membalas, gitu aja nanti. Dah, kita lanjut ya. Jadi organ tumbuhan tadi apa saja? Coba dijelaskan dulu, ada yang bisa jelaskan organ tumbuhan itu apa saja? Dari sekian banyak judul yang sudah dilalui. Ini kenapa modifikasi organ tumbuhan itu posisinya agak di ujung ya. Satu lagi nanti minggu depan tinggal buah. Habis itu selesai, kumpul bukunya semua ke kampus. Ingat ya, saya garis bawahi, kumpul bukunya semua ke kampus. Jadi semua pemeriksaan akan diulangi secara langsung di kampus nanti ya. Nanti masalah waktu dan teknis prosesnya nanti saya sampaikan masing-masing. Gambar dari awal ya, Pak? Semua buku dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi kemarin yang dikirim di grup sesuai dengan info yang saya sampaikan itu hanya sebagai bukti kalian sudah mengerjakan sesuai dengan timeline-nya masing-masing. Oh, itu dikumpul pribadi ya, Pak? Langsung ke kampus? Mau pribadi, mau secara barengan juga nggak ada masalah. Saran saya memang kalau memang bisa, bayangan saya seperti ini. Nanti mungkin komtingnya aja ke kampus, nggak usah rame-rame. Cuma memang bukunya kan agak banyak. Ya kalau memang harus pakai truk, harus pakai pickup, ya urusan kalian lah gitu ya. Yang pasti nanti bukunya sampai ke kampus sama saya. Jadi saya nggak paksakan yang harus dari luar kota itu harus ke Medan, nggak harus seperti itu. Kalau memang bisa nitipkan, dipaketkan, terserah. Nanti masalah koordinasi dengan teman-teman di Medan, silakan. Saran saya nggak usah semua ke kampus, karena akses kampus juga masih dibatasi per kelas sekarang ya. Ya, nanti sila diskusi dan masing-masing kelas ya. Oh, iya, Pak. Termasuk teman-teman yang di YouTube juga. Baik, Pak. Teman-teman yang di YouTube semua lengkapi persyaratannya. Buku gambar yang belum disampul, silakan disampul. Yang masih besalan gambarnya silakan diperbaiki. Ya, itu saran saya, makanya kenapa dari awal saya katakan gambarnya itu pakai pensil, jangan pakai pulpen. Kalau udah pakai pulpen salah, ya terima sendiri konsekuensinya ya. Nanti diskusi sama teman-temannya gimana caranya, yang pasti nunggu selesai judul minggu depan dulu ya. Jadi minggu depan untuk judul buah, pengumpulannya langsung ke kampus. Nanti baru kita koreksi, mana yang salah segera diperbaiki. Jadi kalau memang harus Anda ke Medan, ya itu hak Anda juga. Tapi intinya kan nggak mungkin kalau salah temennya suruh perbaiki ya kan. Kalau nganter kampus boleh lah temennya minta tolong. Tapi kalau salah kan nggak mungkin, sementara punya temennya juga belum tentu benar. Ya, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Kita tinggal satu judul, Pak. Iya, minggu depan terakhir ya, buah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang untuk di YouTube kan ada catatan materi, itu juga dikumpul? Semua dikumpul ya. Jadi nanti prosesnya begini, buku gambar itu dikumpul, nanti ruangannya sudah saya sediakan masing-masing. Nanti kelas A di ruangan ini, kelas B di ruangan ini, kelas C di ruangan ini, kelas karyawan malam di ruangan ini, kelas karyawan Jumat Sabtu di ruangan ini. Ada 5 kelas yang saya pegang untuk praktikum botani. Pokoknya semua semester 1 sama saya. Nanti masing-masing sudah ada ruangannya masing-masing, nanti saya kasih denahnya, susun sesuai mejanya masing-masing. Untuk yang pembuatan video semua dikumpulkan dalam VCD ya. Yang buatan video berapa kali dia ikut di YouTube, semua dikumpulkan dalam VCD. Meskipun hanya sekali, dikumpulkan semua dalam VCD, lengkapkan semua, tumpukkan jadi satu. Lengkap dengan review materi yang ada. Review materi itu yang pakai double folio, untuk sementara diklip dulu, karena saya periksa dulu. Nanti kalau sudah saya ACC, baru dijilid. Gimana, Pak? Minta tolong diulangin, Pak. Apanya? Mana yang diulang? Masalah pembuatan video itu, Pak. Yang berasa ikut yang di VCD, Pak. Yang pernah praktikum di YouTube, semua video pembelajaran yang kalian buat, itu semua dimasukkan ke dalam CD. Ya, diarsipkan ke dalam VCD.
Baik sekali ataupun 2 kali atau 3 kali atau mungkin sampai 8 kali dia di YouTube terus, nggak masalah. Ya. Intinya kalau di YouTube atau Zoom, kalau memang kewajibannya sama-sama dipenuhi semua, nggak usah khawatir. Saya tetap profesional ngasih nilai. Karena orang ke YouTube masalahnya banyak. Ada masalah jaringan, ada masalah mungkin lagi sakit. Tapi ingat, video di YouTube tetap menyertakan sampel sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Jadi Anda jangan berpikir ketika Anda di YouTube, Anda bebas bawa sampel. Nggak bisa gitu. Semua harus ada, sama adil ya. Karena penilaian juga nggak ada bedanya. Kuis juga sekarang kan sudah sama ratakan semua. Kuis bebarengan semua. Satu keuntungan di YouTube itu kalian selamat dari responsi. Itu makanya solusinya saya kasih sebagai bahan pembandingnya, kalian buat review materi. Sebagai bukti kalian sudah menguasai dari materi dari YouTube yang saya upload. Kalau cuma nonton-nonton aja, nggak ada reviewnya, nggak ada feedbacknya, nggak ada evaluasinya, dari mana saya tahu kalian nonton? Makanya sekarang nggak ada lagi absen di kolom komentar ya. Jadi untuk proses absensi, siapa yang mengirim tugas, itu dia saya anggap hadir. Nggak mengirim tugas, bukti nggak hadir. Udah gitu aja. Ya, Lulu ya. Kemarin Lulu nanya kan. Makanya saya nggak saya jawab, karena supaya nanti ada supaya teman-teman yang lain tahu. Ke depan nggak ada lagi absensi di kolom komentar. Absensi hanya didasarkan pada tugas-tugas yang terkumpul. Baik itu tugas video, review materi, dan buku gambar. Kurang salah satunya, ya sudah, wassalam. Nggak ada, berarti dianggap tidak hadir. Ada yang mau tanyakan lagi? Oh ya Pak, itu videonya dia dimasukkan dibuat di CD gitu kan Pak? Iya, dibuat dalam CD. Kalau mau dimasukkan dalam flash disk juga nggak apa-apa, tapi flash disk jangan taruh balik ya. Karena itu nanti jadi arsip lab, bukan untuk saya kok. Jadi arsip lab itu nanti. Bukan untuk saya. Sudah? Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Kita lanjut ya. Pak, izin Pak. Oke, silakan. Gini Pak, jadi yang materi, yang ikut Zoom, buku materinya dikumpul juga Pak? Buku materi apa? Yang Ringkasan dari materi maksudnya mungkin Pak. Ringkasan mungkin maksudnya Pak. Kalau ngikut Zoom kan nggak Yang ada dari buat Zoom. ringkasan Nggak materi. usah lah kan Pak. Buku gambar aja kan Pak? enggak kan? Gambar aja. Buku gambarnya aja kan, ada Pak? buat ringkasan Gambar. materi. Baik, Ya memang Pak. nggak ada Pak. Iya, ya. Buku gambar aja. Buku gambar semua sampul dilengkapinya sesuai dengan warna kelasnya masing-masing. Tujuannya saya buat sampul berbeda bukan apa-apa. Pada akhirnya tahu sendiri kan supaya nggak kecampur. Saya kan nggak hafal kelas nama-nama ini di kelas mana, apalagi ngapalin PM gitu banyaknya orang. Berapa orang? 200-an orang, satu angkatan kalian, satu hafal semua, mana mungkin. Itu salah satu alasan kenapa saya buat beda-beda warnanya. Supaya mempermudah nanti proses pengkoreksian ya. Itu bisa minta kerjasamanya ya. Baik Pak. Iya Pak. Oke, lanjut. Bisa kita lanjut. Itu untuk proses pengumpulan tugas. Nanti selebihnya, kalau ada info-info tambahan, nanti saya sampaikan ya. Yang pasti saat ini nggak bisa kampus, termasuk dosennya juga. Surat edaran sudah keluar kan? Dosennya juga. Padahal rencana saya minggu ini mau ke kampus. Saya pun ke kampus bukan mau apa-apa. Jadi kalau mau bayar uang termin kayak mana Pak? Apa? Kalau misalnya mau bayar uang termin gimana Pak? Bentar lagi TS. Bayar uang termin kan bisa kan bisa. Oh iyanya. Baru tahu Desra. Iya. Saya selalu bayar ke kampus Pak, nggak pernah. Rajin kali kamu kampus untuk bayar uang termin, kan bisa transfer. Ya, Nggak sudah. tahu caranya Pak. Ada satu info tambahan lagi, Pak. sorry saya menyampaikan. Untuk ya bagi yang absen ada sistem denda ya. Dendanya bukan bayar ke saya, bayar ke kampus ya. Nanti saya rekap, misalkan Diki berapa kali absen, Hadi berapa kali absen. Nanti satu kali hadir itu ada faktor pengalinya sekitar 20 atau 50 ribu ya, saya kurang tahu ya. Tapi pastinya saya kurang tahu berapa, sekitar Untuk berapa. yang absen nih Pak ya? Iya, yang absen aja ya. Yang absen nanti ada denda, itu sistemnya. Nanti bukti dendanya, pokoknya dendanya itu nanti ditransfer ke rekening kampus, bukan rekening saya ya. Itu memang udah lama, peraturan udah lama. Nggak usah kaget ya, itu memang kampus kita peraturan. Supaya apa? Supaya memberi efek jerah. Jadi ke depan jangan absen-absen lagi.
Nanti ada berapa kali absen, dikali faktor dendanya berapa, silakan ditransfer rekening kampus, bukti pembayarannya dikirim ke grup. Jadi nanti kalau sudah membayar, itu sebagai bukti dia bisa ikut ujian. Kalau belum membayar, mohon maaf, nggak bisa ikut ujian sama saya. Itu memang peraturannya ya. Oh, untuk sebelum UAS berarti ya, Pak? Ya, sebelum pokoknya begitu selesai judul, saya akan rekap semua utang-utang kalian. Diki berapa, Desra berapa, Fahri berapa, Pak, itu gitu kan. Asya berapa. Itu absen yang Pak. Oh, Pak. Ya, Ini itu yang absen yang nggak nge-zoom gitu, Pak. enggak. Pokoknya kan tadi saya bilang, nge-Zoom atau YouTube itu sebenarnya sistem absensinya sama. Cuma bedanya kalau YouTube sebagai bukti Ya. dan ngumpul tugas, ya sudah, berarti dia nggak absen. Kalau udah nge-Zoom nggak ikut, kan seperti peraturan yang saya sampaikan, nge-Zoom nggak ikut, di YouTube tugas-tugas yang nggak dikerjakan, berarti saya anggap absen, kan gitu. Oh, gitu. Ya, Pak. Kira tadi yang nggak ikut nge-zoom apa absen itu? Enggak, pokoknya nanti absensinya polanya peraturan sesuai dengan yang saya sampaikan di awal ya. Paham, Pak. Ya, pokoknya tetap kuat aja lah ya. Kalau nggak kuat udah nggak masalah, nyerah aja. Nggak usah ikut ujian dari awal. Kuat, Pak. Semangat, Pak. Kalau memang udah nggak kuat, mundur bagus-bagus lah. Dulu kan datangnya bagus-bagus. Keluarnya bagus-bagus juga. Saya sudah kasih banyak kemudahan sama kalian. Berapa banyak orang-orang di sini bahan yang nggak lengkap tetap masuk juga. Kata Ibu Kaprodi untuk sementara ini ngalah saja dulu ya. Nanti ada saatnya kamu bertindak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kan saran Ibu Kaprodi gitu. Kalian kan sering ngadu-ngadu. Nggak apa-apa kalau adu ngadu-ngadu Bu Kaprodi nelpon saya. Tadi ada masalah gini. Iya benar saya keluarin ya, nggak saya kasih masuk. Benar nggak bohong memang mereka. Ya udah nggak apa-apa, sabar aja dulu. Iya saya sabar kok. Kalau saya nggak sabar udah saya habis semua tuh kelas. Bilang gitu aja. Enggak lah, bercanda kok ya. Apalah guna ngadu-ngadu ke sana coba. Kasihan kadang apa coba ngadu-ngadu ke sana. Udah, kita mulai materi ya. Tadi awalnya waktu responsnya agak kesel kali, tapi lama-lama kok kasihan yang ngomong nggak kalian nih lama-lama. Nggak tega saya. Kalau saya mau balas dendam, saya buat semua kan bisa aja. Janganlah balas dendam, Pak. Enggak lah, saya nggak tiba pendam kok, tenang aja. Apapun perlakuan kalian saya terima gitu aja. Biar Tuhan yang membalas. Amin. Dijaminkan. Ampun, Pak. Enggak lah, saya nggak tiba pendendam kok. Nggak boleh juga, etika profesi kan nggak kayak gitu kan. Ngapain pula kita dendam-dendam. Intinya sejahat apapun perlakuan kalian sama saya tetap sayang kok sama kalian. Iya. Siap. Sama Bapak. Love you, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, Macika gimana? Aman? Saya kan sudah bilang dari awal, memang karakter saya itu memang modelnya spontanitas. Kalau mau ada apa-apa langsung meledak di tempat. Tapi habis itu ya udah, saya nggak dibalas dendam. Nggak, tenang aja kok. Malah udah meledak nih, Pak. Iya, tadi meledak tadi sampai sakit tenggorokan saya. Tapi lama-lama tadi bawa sholat asar udahlah istighfar udah hilang laginya itu biasa itu. Namanya anak muda ya kan, emosinya masih belum stabil. Alhamdulillah, Pak. Pak, lanjut materi, Pak. Ya udah bosen kan dengar ceramah kan? Pak. Udah, ambil bougainville-nya. Ambil bougainville-nya ya. Ada batangnya tadi. Bisa.
Ini materi saya share dulu sesuai dengan yang saya share di grup kalian kemarin. Saya nggak sempat buat PowerPoint-nya tadi. Ya, jadi pertama spina dulu ya untuk duri. Jadi duri ini spina, bahasanya pakai bahasa Latin aja ya, jadi ke depan nggak asing lagi. Jadi spina ini merupakan modifikasi organ tambahan, ya, modifikasi organ tambahan. Kalau namanya modifikasi, artinya nggak asli lagi dia kan. Aslinya apa? Aslinya sebenarnya pada batang, ya. Jadi nanti aslinya ini pada batang. Cuma memang kalau memang beberapa minggu yang lalu ada teman-teman yang nanya apa bedanya duri pada bougainville sama mawar gitu kan? Masih ingat kan beberapa minggu lalu ada yang nanya kayak gitu. Jadi kalau modelnya itu ada 2 jenis spinanya sesuai dengan materi yang ada. Ya, ada duri sejati, ada duri aksesori. Ya, apa itu bedanya duri sejati atau spina sejati dengan spina aksesori? Kalau spina sejati, dicatat ya, nanti mungkin yang lisan-lisan ini kadang yang sering saya keluarkan pada satu ujian. Spina sejati itu melekat pada lapisan kambium sampai ke dalam. Sedangkan spina aksesori itu hanya menempel pada lapisan epidermis saja. Epidermis. Ya. Saya ulangi, spina sejati itu melekat di dalam lapisan kambium. Kalau spina aksesori itu hanya pada lapisan epidermis. Ya. Coba sekarang ambil bougainville-nya, patahkan spinanya, kemudian iris bagian pangkal spinanya ini. Ini sudah saya patahkan. Coba sekarang iris, potong. Ada berapa lingkaran di dalamnya? Jadi pada bagian pangkal itu dipotong. Hati-hati kena tangannya. Ya, bunga itu berduri. Bunga itu indah. Lebih indah daripada Indah Ramadhani, ya kan? Tapi konteksnya di sini agak berbahaya, ada durinya. Jadi ingat, tak selamanya yang indah itu akan selalu indah, kadang dia juga berbahaya. Kalau kita nggak hati-hati ya, jadi pangkal spinanya itu coba dipotong. Ya, coba dipotong bagian pangkal spinanya ini. Setelah itu kalian amati potong tipisnya. Tipis nanti ada berapa lingkaran-lingkaran di dalam itu, strukturnya. Tapi kalau duri kalau spina aksesori itu nggak akan ada kayak gitu, karena dia hanya menempel pada jaringan epidermis. Tiga ya, Pak? Gimana? Iya. Ini ada 1, 2, 3. Ada lingkaran-lingkaran gitu di dalam. Nampak? 3, Pak. 3 lingkaran gitu dia. Pertama Kecil, kulitnya. Pak. Ya, Pak. Dua ini. Dua lapis, Pak. Ada yang 2, ada yang 3. Pak. 2, Pak. Kelihatan semua. Lapisan pada spina ini, umur ini mempengaruhi pada lapisan spina, Pak. Bentar ya. Lagi cari gambar yang supaya bisa. Siapa?
Coba sekaligus ambil sambil nunggu saya nyiapin ini, cari gambar yang tepat. Potong bagian itu, yang kuku mesatifus. Potongnya membujur ya. Potongnya membujur. Coba. Kuku Bagiannya apa? mesatifus. Batangnya, Pak? Apa? Timun. Pada bagian Batangnya batangnya. dulu. Nanti modifikasi sulurnya nanti saya jelaskan. Sekarang batangnya dulu. Batang ini kan ada bulu-bulu, ya. Bulu-bulu itu namanya bulu halus. trikoma. Baik, Pak. Bulu-bulu itu namanya trikoma itu ya. Timun. Trikomanya coba dipotong membujur, nanti dia mati pakai mikroskop, itu ada bulu-bulu halusnya. Tapi berbeda dengan spina, trikoma ini permukaannya lebih halus, melekat pada lapisan epidermis. Spina ini, ya, kalau spina ini melekatnya pada Trikoma, lapisan Pak. epidermis. Trikoma, Pak. Trikoma, iya, sorry. Trikoma. Trikoma ini pada kuku mesatifus. Coba potong membujur, amati bagian bulu-bulu halusnya itu nanti. Ya. Fungsi trikomanya itu apa, Pak? Nanti ya saya jelaskan ya. Risto makan apa, Risto? Lapar. Risto makan apa, Risto? Bisa dibuang dulu makanannya. Dong, Pak. Dondong. Buang dulu makanannya. Kok jujur kali kau? Ya, Pak. Ketahuan lagi makan, saya langsung keluarkan ya. Ya, Pak. Pak. Spina artosaurus itu sama apa? Spina tempel itu sama, Pak? Sama ya. Berarti Spinosaurus ya, Pak? Iya. Jadi ini kategori Spinosaurus nih ya. Fungsinya apa ya? Kemudian coba ambil spina pada lapisan daunnya juga ya. Pada lapisan daunnya ini yang paling banyak itu di bagian bawah. Kita masih sampel yang sama ya, kuku mesatifus. Bagian pangkalnya, Pak. Bagian daun bawah. Oh, iya, Pak. Ya,
Dipotong Itu aja, membujur juga, potong membujur, jangan potong melintang. Nanti kalau potong melintang kita lihat silem dan floem. Tapi kan kita lihat mau spina. Potong tipis setipis-tipis mungkin, agak berhati-hati, nanti baru kita amati di bawah kaca pembesar. Bukan ulet dah, kayak mana nih? Kita hanya akan lihat trikomanya, kita nggak ada potong melintang hari ini, kita potong membujur semua ya. Pak, permisi bentar ya Pak, ambil cager Pak. Pak. Ini duri pada daunnya sama, namanya sama Pak, sama kayak di bulu-bulu pada batang tadi Pak. Ya, ya. Jadi ke depan bahasanya jangan bilang duri lagi, tapi Oh, itu ya. trikoma ya. Kalau Ya, duri tadi hanya ada pada ini ya, bougainville. Iya Jadi Pak. pada kaulis bougainville ini namanya spina sejati. Kalau spina aksesoris itu pada mawar ya. Kalau pada kukumis melo, kukumis sativus, kukumis melo pula. Aduh. Kukumis sativus Aksesoris, Pak. itu kategori trikoma ya. Pak, Ya. spina pada bougainville bukannya spina sejati, Pak? Iya, sama spina sejati. Tadi saya bilang apa? Ada yang bilang aksesori tadi, Pak? Enggak, mawar yang aksesori. Mawar yang aksesori baik, ya. Pak. Iya, iya, Pak. Udah nggak apa-apa. Kalaupun ada salah yang salah, di apa aja, direvisi. Yang penting spina pada bougainville itu spina sejati, spina pada mawar itu spina aksesori ya. Jadi strukturnya udah kelihatan kan? Kalian potong bagian tengah dalamnya itu. Ya, kalian potong bagian tengah dalamnya ini. Itu ada bagian melingkar di dalamnya sebagai tempat perekatnya. Jadi merekatnya di mana? Dalam kambium. Itu makanya kenapa spina pada bougainville itu lebih sulit untuk dilepas daripada spina pada mawar. Ya, karena strukturnya melekat ke dalam. Jadi pada lapisan 3 tadi itulah lapisan kambiumnya. Jadi spina ini juga punya lapisan kambium. Berbeda dengan spina pada mawar itu nggak akan punya lapisan kambium. Karena itu hanya spina aksesori saja. Sudah? Trikomanya nampak, diamati di bawah kaca pembesar. Ada bercabang nggak trikomanya? Trikoma itu sebenarnya bercabang, cuma kalau kita pegang kayaknya satu arah saja karena seperti jarum-jarum halus. Tapi sebenarnya trikoma itu bercabang. Pakai kaca pembesar tidak nampak Pak. Dia Ya, bercabang. bentar lagi zoomnya bisa kita habiskan dulu nih zoomnya. Pokoknya spina dan trikoma dulu. Dilihat secara langsung pun nggak bercabang, Pak. Kalau langsung nggak nampak lah, pakai kaca pembesar coba. Nampak. Pakai kaca pembesar. Nampak sikit-sikit aja nampaknya, Pak. Nanti saya gambarkan cabangnya ya. Cabangnya itu bertiga atau berdua gitu dia. Cabangnya 2, Pak.
Nggak kelihatan soalnya, Pak. Oke, sip. Jadi tadi saya ulangi, spina tanda trikoma tadi sudah jelaskan pada Zoom sebelumnya. Kalau sekarang ini kita ambil cirrus atau sulur, ya. Ambil dua sekaligus, cirrus pada kuku mesatifus, cirrus pada Piper beetle. Cirrus pada Piper beetle dan cirrus pada kuku mesatifus. Dah? Bedanya apa? Kalau cirrus pada kuku mesatifus, ini dia yang saya pegang, ini merupakan modifikasi dari batang. Sedangkan ada 3 ya cirrus ya. Satu lagi pada ini apa? Passiflora. Passiflora anguillaris ya. Ada buahnya juga. Tapi buahnya belum masak. Ada 3 ya cirrusnya ya. Cirrus pada satu-satu saya bahas. Cirrus pada kuku mesatifus itu merupakan modifikasi dari batang, ya. Cirrus pada Piper beetle merupakan modifikasi dari akar. Nggak percaya kalau nanam siri, ambil yang ada sulurnya. Kalau nggak ada sulurnya nggak akan tumbuh itu. Kemudian yang ketiga, cirrus pada passiflora ini merupakan modifikasi dari tangkai buah. Modifikasi dari tangkai buah. Nggak percaya, lihat posisinya selalu pada bracteola atau ketiak daun. Sudah? Jelas ya? Jadi Pak, kalau modifikasi itu di bawah 3 tahun gitu. Coba kuatin suaranya, tadi yang nanya siapa? Pak, pada passiflora terdapat pada bagian apa, Pak? Passiflora itu terletak pada tangkai buah. Ya, cirrusnya atau sulurnya itu terletak pada tangkai buah. Berarti Pak tadi ya, kalau yang untuk siri tadi yang berbentuk kayak akar itu ya Pak, cirrusnya? Ya, kalau pada siri Piper beetle itu merupakan modifikasi dari akar. Makanya bentuknya seperti akar. Tapi dia bisa berfungsi untuk menjalar juga. Secara umum, fungsi sulur atau cirrus ini itu sebenarnya untuk merambat organ tanaman ke atas. Atau karena tipikal pertumbuhannya merambat, jadi makanya mereka harus ada sulurnya. Sama contohnya kayak Kacang panjang, Pak. Kacang panjang, terus kurbita kemarin ya, ada kan? Kurbita kemarin ada sulurnya juga kan? Iya Pak. Oke, terus apa lagi? Jadi secara umum, Piper fungsi nigrum, Pak. sulur itu sama. Fungsi sulur itu sama untuk merambat ke organ yang lebih tinggi. Pak, sulur sama cirrus itu sama, Pak? Sama, cirrus kan bahasa Latin, sulur kan bahasa Indonesia. Oh, iya, Pak. Ya. Udah 3 ya cirrusnya ya, kita bahas ya. Ini mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Kalau bisa jangan sampai malam ya. Iya, Pak, betul. Iya Pak. Bagus. Kita ini dengan catatan kalian agak gerak cepat juga lah ya. Sudah Pak, udah lanjut Pak. Pokoknya cirrus sudah ada 3 pada passiflora tadi. Itu merupakan modifikasi dari tangkai buah. Perhatikan letaknya selalu berada pada bracteola atau ketiak daun.
atau dekat tangkai buah. Kemudian sirus pada Cucumis sativus modifikasi dari batang. Kemudian sirus pada Piper beetle itu merupakan modifikasi dari akar. Ya. Dah, sirusnya selesai. Masuk kita ke Lobang. Pak. Trikoma. Trikoma, ambil bunga telangnya. Clitorea ternatea. Ambil bunganya. Yang bunganya salah, harap maklum lah ya. Tahu diri aja, udah diem aja. Ya, Pak. Oke, Pak. Enggak lah. Oke, Udah. Sebenarnya salah itu. Kenapa salah? Nggak akan dapat. Coba ambil ini, klitoreanya. Merasa tersinggung saya. Ambil klitoreanya. Nampak gambar saya kan? Di screen kalian kelihatan gambar saya juga kan? Bukan gambar orang lain kan? Gambar orang lain, Pak. Gambar orang lain, Pak. Gambar Emristo. Risto Cuman mukanya Suri, Risto, Pak. Risto itu, Sinyal Pak. saya kurang mungkin. Ah, Udah, ini Pak. udah, Udah, Pak. Udah, Pak. Baru nampak, Pak. Udah ganteng, Pak. Ya, apa lagi ini? Di screen saya gambarnya Rudian Sorry di sini. Nggak tahu kenapa jadi kayak gini gitu. Mungkin faktor sinyal. Makanya tadi saya bilang sebenarnya gambar siapa yang muncul di layar kalian? Gambar saya tukar-tukar. Tadi Rudian Sorry gitu kan. Sekarang ini Rudian Sorry lagi muncul. Makanya saya tanya gambar saya muncul Udah nggak di gambar layar Bapak, kalian? Pak. Rudi. Ya bentar saya setting dulu. Nggak tahu tak masalahnya di mana. Apakah sinyal atau apa? Udah, ini bunga telangnya ini, coba kalian potong bagian korolanya atau bagian tepalnya. Apa tepal itu masih ingat? Jangan bilang lagi nggak ingat. Apa tepal? Mahkota ya. Lembaran mahkota ini, coba kalian potong bagian atasnya, potong irisan atas. Tipis setipis-tipisnya, kemudian diamati bagian bagian permukaannya, apa yang terlihat. Itu saja kerjaannya. Coba kerjakan dulu. Pak, itu tadi pada bagian duri tadi kan ada beberapa lapis tadi. Itu nama-namanya apa aja, Pak? Itu sebenarnya lapisan kambium. Pada bagian. Yang nampak Oh, melingkar cuma lapisan kambium aja, Pak. Iya. Oh. Iya, Pak. Aku arak sing desi. Gue arak andi. Kayak ada trikomanya juga ya, Pak? Trikomanya ada, tapi lebih kurang dia kayak ada permukaan kayak bantalan-bantalan gitu, gelembung-gelembung gitu. Ada utrikulusnya ya, Pak? Ada apanya?
Putri Kulus. Putri Kulus. Putri Kulus. Apa putri Gelembung, kulus, Pak. Gelembung. Ya, gelembung ya. Ada apa itu ya? Ada gelembung-gelembungnya. Ini lebih kurang. Sebenarnya trikoma itu pada mawar juga ada. Cuma kenapa saya minta bunga telang? Supaya nanti kosakata tumbuhan kalian juga banyak. Nanti kalau kita bawa mawar aja nanti bosen ya kan? Satu sisi juga kosakata bahasa Latin kalian juga nggak banyak. Ini saya share dulu. Nah ini dia, lebih kurang nanti gelembung-gelembungnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara secara apanya juga ya, coba lihat share screen-nya juga, lihat video saya juga. Itu kan kebetulan memang anatomi mawar, anatomi yang klitorenya memang saya belum dapat. Tapi sudah kalian lihat sendiri, ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung tadi itu isinya apa? Isinya itu zat warna. Ya. Kalau zat warna merah pada mawar, itu namanya phycoerythrin. Saya ulangi, zat warna merah pada papila bunga mawar namanya phycoerythrin. Kalau zat warna ungu itu namanya phycocyanin. Jadi ini kenapa bunga telang ini atau Clitoria ternatea ini sering dibuat minuman karena ada kandungan zat warna ungunya sebagai antioksidan. Kalau nggak percaya, nanti ini direndam pakai air panas. Airnya diminum. Buat teh apa? Iya, buat teh bunga telang namanya. Ya, masih basah gini bunganya, nggak apa-apa, nggak beracun ini kok. Cuma dicuci dulu lah, mungkin ada kotoran-kotoran debu-debu aja. Beracunnya enggak. Jadi zat phycocyanin tadi itu sebagai antioksidan. Nggak apa-apa itu diminum, Pak. Nggak apa-apa. Manfaatnya apa, Pak? juga. Pak, bisa diulang pada zat warna merah tadi, Pak? Kemana? Kalau Yang- mawar bisa direndam, Pak. Zat warna merah, Pak, ini disebut apa tadi, Pak? Kalau yang warna merah namanya phycoerythrin. Yang warna ungu pada bunga klitoria ini namanya phycocyanin. Baik, Pak. Terima kasih. Ya? Paham kan? Jadi polanya nanti gambarnya itu kalau papila, ini namanya papila ya. Papila itu semacam tonjolan-tonjolan gelembung-gelembung pada permukaan sel. Ini merupakan modifikasi jari jaringan epidermis bunga. Sudah? Ada yang mau tanyakan? Modifikasi dari apa tadi, Pak? Jaringan epidermis. Bisa diulang, Pak? Gelembung-gelembung itu namanya papila ya, Pak? Ya, papila ini merupakan gelembung-gelembung pada permukaan epidermis mahkota bunga, ya. Jadi nanti warnanya apa tergantung pada warna bunganya. Jadi isi gelembung-gelembung tadi apa? Itu pigmen pada masing-masing sel epidermis. Kalau warna merah, nama pigmennya phycoerythrin. Kalau warna ungu, pigmennya phycocyanin. Coba. Oke, kita lanjut ya. Pak. Nanti kalau memang mau budidaya, bibitnya banyak itu kayak kacang. Memang masih masuk dalam kategori Papilionaceae ya. Kategori famili kacang-kacangan. Jadi nanti kalau mau budidaya, cukup mudah pertumbuhannya. Sebarkan saja kayak biasa. Bunganya dijual. Atau nanti buat Makan usaha kambing, bunga. Pak. Makan kambing. Jangan makan kambing, bunganya kan mahal ini. Saya bikin makan kambing. Taruh di kandang kambing. Cantik bunganya, Pak. Bunganya kan cantik, mahal juga harganya, bisa dibuat minuman. Kreatif sikit lah mahasiswa pertanian. Jadi jualan ya kan, jualan di kampus.
Manfaatnya apa itu kira-kira Pak? Kalau Sebagai bunganya direndam antioksidan. lalu Ya, antioksidan itu namanya. Antioksidan itu mencegah penuaan sel, ya, mencegah kerusakan sel. Makanya kalau orang tubuh antioksidannya bagus, wajahnya awet muda, cerah gitu kan, berseri-seri. Bapak ya, Mbak. Saya nggak bilang loh. Iya. berarti sering minum teh bunga telang ini Pak? Enggak, banyak cara untuk awet muda itu banyak cara. Kasih tahu dong, Pak. Oke, lanjut ya. Cuci muka tiap pagi. Lanjut, Pak. Lanjut, sekarang kita ke sirkus tadi udah lentisel. Lentisel. Lentisel itu ada pada, jadi lentisel itu apa? Lentisel sebenarnya stomata. Jadi lentisel itu sebenarnya stomata, cuma letaknya pada batang. Nah, ini ya. Makanya kenapa saya ambil ficus mora, kalau ficus benjamina kurang nampak. Coba perhatikan pada batangnya ada bintik-bintik putih. Ya. Ada Pak kayak panu dah. Iya, kayak panu bener. Itu namanya lentisel ya. Kalau pada kulit manusia namanya panu. Kalau ini namanya lentisel. Sekarang tugasnya coba dipotong irisan membujur, permukaannya tipis setipis-tipisnya. Kalian lihat lentiselnya ada lubang atau stomata atau enggak. Ambil bagian yang agak tua, bagian batangnya ya. Kalau masih muda, lentiselnya belum terlalu berkembang, masih hanya bintik saja. Tapi kalau sudah tua, lentiselnya sudah sempurna, nampak seperti lubang stomata. Jadi fungsi lentisel sebagai apa? Ini sebagai sirkulasi udara pada batang. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu, lentisel, contohnya pada batang bakau, sebenarnya minggu lalu saya rencana mau ngasih bakau, cuma nanti kalian kasihan kali kan, pasti ke laut dulu cari bakau. Ini apa ini? Lentiselnya dikerjakan, diamati bagian batangnya. Coba di anatomi. Jadi fungsinya apa, Pak? Hah? Fungsinya sebagai sirkulasi pada batang. Tempat pertukaran gas pada batang. Tengok kucing saya ikut praktikum nih. Dikira saya main sama dia. Nggak kucing juga bapaknya. Dikira saya main-main sama dia. Dari tadi memang nungguin. Cantik kucing ya, Pak. Belum dikasih makan itu, Pak. Dijual kucingnya, Pak. Kasih makan dulu, Pak. Ini namanya Tasya ini namanya. Iya. Namanya siapa dulu, Pak? Tasya. Tas siapa ya kan, Pak? Wedok kucing apa? Dikira tadi ngajak main-main sama dia. Bawa bunga gini. Udah kelihatan lentiselnya? Kelihatan lentiselnya? Ada yang udah dapat? Ridhoi dapat? Kabar, Pak. Belum nampak, Pak. Potong membujur ya, jangan potong melintang. Kalau potong melintang kita nanti dapat silam dan phloem lagi.
Udah praktikum ke-7, kalau nggak tahu potong membujur, dah wassalam lah. Dari tengah, potong ini. Oke, untuk kelas A, silakan isi absennya dulu. Kelas A dulu ya. Kelas A dulu, isikan NPM-nya di kolom chat. Oh, gede-gede kali ya. Berarti absensinya dari kolom komentar sama kirim tugas gitu, Pak? Iya, kalau yang di Zoom dari kolom komentar aja. Di kolom chat. Baik, Pak. Tunggu bentar ya, itu kelas A kan? Udah, kelas A udah siap semua? Udah, Pak. Nah, sekarang kelas B. Kelas B. Udah, kelas C sekarang. Kelas B ini nggak pernah banyak ya kalau nge-zoom ya. Nggak pernah lebih dari 10. Lebih nih Pak hari ini. Kelas B nggak sampai. 3, 6, 9 nama 12 orang saya. Pak hari ini. 12 orang Pak. 12 orang Pak. Fadli, Jun Ramadhani, Dian Febrian, Agi Adrian, Rido, Andrian Prayoga, Tirmizi, Lulu, Juandi, Bagas. Satu lagi Lili. siapa? Lili Pak. Lili Yarmuni. Lili, terus? Udah Pak. 12 pas. Iya, nggak pernah banyak kelas B ini. Kenapa? Benci kali ya Mas saya rupanya, nggak mau nengok saya di Zoom. Iya. Tawa kau, Do. Kenapa kau tawa, Do? Sudah? Udah dapat lentiselnya? Dapat permukaannya? Kepergian. Di lentiselnya itu ada bintik-bintik gitu ya, Pak? Ya, benar. Ada bintik-bintik gitu ya. Itu namanya apa, Pak, yang bintik-bintik itu? Bintik-bintik tadi sel-sel stomata itu ya. Oh. Sel-sel stomata itu. Ini dia gambarnya kalau secara mikroskopik. Nah, ini dia. Kelihatan?
Jadi memang lentisel itu ada pecahan batang pada permukaan epidermisnya. Ada bagian batang yang memecah gitu ya, sebagai sirkulasi udara. Belum nampak sih. Nampak? Udah Pak, nampak. Oke. Jadi bentuknya seperti itu nanti gambarnya ya. Jadi anatominya, bagian permukaannya itu ada bintik-bintik, itu merupakan bagian dari sel-sel stomata. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Pak. Yang di sana nggak ada sini sama kita. Apalagi yang belum? Sampelnya? Terakhir itu apa namanya itu ya? Bryopilium pinnatum. Cocor bebek. Oke, cocor bebek ya. Ya, kalau itu namanya gema ya, kuncup. Gema atau kuncup. Jadi kalau cocor bebek itu kuncupnya merupakan modifikasi dari daun. Ya, jadi modifikasinya sebagai individu baru. Modifikasi dari daun ya Pak? Iya, modifikasi dari daun. Yang di pinggir-pinggir itu ya Pak? Iya, kelihatan? Ya Pak. Kuncupnya tadi apa disebut Pak? Gema. G-E-M-M-A. Ini gambar yang saya share nampak? Nama ini daun atau mahkota Pak? Gimana? Nampak Pak. Oh, nampak. Jadi gambar ini Pak. Daun atau mahkota? Itu dia. Ini masih daun semua. Jadi mau dikasih daun, apa dianya ya, terbentuk kuncup-kuncup baru sebagai individu baru. Satu kuncup ini akan membentuk satu individu. Gemanya kok bisa banyak kali, Pak? Ya tergantung memang jenisnya ya, tergantung jenisnya memang. Tergantung jenisnya. Pak, soalnya saya nggak sebanyak itu, Pak. Tergantung pertumbuhannya juga ya. Kalau memang subur, memang tunasnya lebih banyak. Jadi tergantung pola pertumbuhannya juga. Kalau memang subur, pertumbuhannya banyak, jenis anakannya juga banyak ya. Jadi yang muncul-muncul ini akan membentuk satu individu baru. Ini merupakan cara cocor bebek, Bryopilum, berkembang biak secara vegetatif. Ya. Jadi ini cara perkembangbiakan dia secara vegetatif. Jelas ya? Saya ulangi. Modifikasi gema pada Bryopilum itu merupakan modifikasi dari daun yang terbentuk pada bagian pinggir sel-selnya semua. Membentuk satu individu baru, ya kan? Terbentuk satu individu baru sebagai bentuk perkembangbiakan secara vegetatif. Diperhatikan satu-satu wajah-wajahnya, ada yang serius ngerjakan, ada yang pelongak-pelongok, ada yang muka tersiksa batin, ada yang muka nggak peduli. Berarti ini yang ditanam itu yang gemanya ini ya Pak? Iya, tapi nunggu nanamnya, nunggu gemanya agak sedikit tua dulu ya. Jangan sampai nanti gemanya itu ditanam pada saat tunasnya masih terlalu muda, belum terbentuk sifat apa ya, sifat reproduksinya. Ini pada gema ini namanya akar ini ya Pak?
Atau apa? Iya. Kalau sudah terbentuk individu baru, berarti dia punya organ tanaman lengkap seperti tanaman-tanaman yang lain. Nanti akan ada akarnya, akan ada batangnya, akan ada daunnya juga. Jadi ketika sudah muncul akarnya, baru bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih baru. Jadi kalau belum muncul akar, gemanya belum bisa bertunas. Karena apa? Artinya gemanya, calon bakal individunya masih menumpang pada induknya, masih meminta nutrisi pada induknya. Jadi kalau sudah punya akar, logikanya manusia kalau memang belum waktunya lahir, jangan dilahirkan dulu. Nunggu sempurna dulu organnya ya, baru dikeluarkan dia dari induknya. Ini tepi daunnya bergerigi ya, Pak? Ya, tepi daunnya bergerigi ya. Jadi nanam dari batangnya nggak bisa nih, Pak? Batang nggak bisa, minimal dari tunas yang baru. Kalau mau vegetatif ya, kita kan cerita vegetatif. Kenapa? Bryophyllum itu kan masuk kategori monokotil, ya. Bryophyllum itu masuk kategori monokotil. Jadi dia nggak punya kambium, nggak bisa muncul tunas dari kambium. Gitu dia ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ya, kalau nggak ada, selesai materinya ya. Udah senang lah ya, nggak sampai malam hari ini. Iya, silakan. Sekali-sekali, Pak. Ini Pak tadi ada lentisel pada Ciletoria Pak. Itu modifikasi dari apa Pak? Lentisel itu merupakan modifikasi dari epidermis batang. Lentisel pada pinus kan, pinus mora. Itu merupakan modifikasi dari epidermis pada batang. Baik Pak. Udah, waktunya sudah kurang 1 menit lagi. Sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Ini kuisnya kayak mana, Pak? Kuisnya Hari tetap Sabtu barengan lagi. nanti ya. Tetap barengan dengan anak-anak di YouTube nanti. Nanti saya share bukan di grup ya. Ya, Pak. Baik. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.